Halo adik-adik, bertemu lagi kita di Ibadah Kids Ministry pada minggu hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, ngomong-ngomong, kabar kalian gimana? Kakak harap kabar kalian baik-baik aja ya. Dan kakak juga doakan adik-adik supaya punya tubuh dan kesehatan yang baik supaya kita bisa memuji nama Tuhan dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Kita sambil memperagakannya ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau doa pembuka. Kakak yang mimpin, adik-adik hanya ikut di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk minggu hari ini. Kami sangat bersyukur kami masih bisa ikut ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami supaya kami dapat serius untuk mengikuti ibadah ini. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang terus memberkati setiap diri kami dan berilah kami kesehatan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, seperti biasa di setiap minggunya kita ada ayat hafalan. Nah, kita mau sama-sama memperagakannya. Ayat hafalan minggu ini sama dengan ayat hafalan minggu lalu, yang itu terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 121 ayat 1 dan 2. Nah, adik-adik boleh ikut kakak yang di belakangnya untuk memperagakannya. Baik adik-adik, kita mau memulainya. 1, 2, 3. Mazmur nomor 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku yaitu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke adik-adik, bagi yang belum hafal, kita hafalin sekali lagi. Mazmur pasal nomor 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku
ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mantap adik-adik. Adik-adik mungkin udah hafal karena beberapa minggu lalu kita juga menghafalkan ayat hafalan yang sama. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cindy, kita mau siapkan hati kita, sikap kita yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Samuel Kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita angkat satu kali lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Halo adik-adik, bersyukur sekali kita bertemu lagi hari ini. Nah, kakak harap adik-adik semua keadaannya baik-baik saja ya. Jangan lupa sering menjaga kebersihan, jangan lupa sering cuci tangan dan memakai masker. Nah, tapi sebelum itu sebelum kakak cerita, kita mau berdoa dulu. Yuk lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa tapi dalam hati aja ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Kau berkati cerita yang kami dengar agar bisa menjadi berkat bagi kami dan kami bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu-minggu lalu kita udah mendengarkan cerita tentang penciptaan Tuhan yang begitu baik. Dari hari pertama hingga hari yang ke-7. Dari hari yang pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan sampai hari ke-7 Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, minggu kemarin juga kita belajar cara bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya yang sempurna dan baik. Namun hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang dua orang, yaitu Adam dan Hawa. Dia melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya apa? Yuk kita simak ceritanya dengan sikap yang merapi dan sungguh-sungguh ya. Adam dan Hawa tinggal bersama dalam taman Allah yang sempurna dan indah. Itulah Taman Eden. Taman itu diciptakan dengan kasih dan hikmat Allah. Tuhan Allah ingin Adam dan Hawa memelihara Taman Eden serta segala sesuatu di dalamnya diatur dengan baik. Dengan rasa gembira, Adam dan Hawa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Mereka memakan buah-buahan, memelihara bunga-bunga serta binatang. Tuhan Allah mengizinkan mereka memakan semua buah-buahan kecuali buah pohon pengetahuan akan hal yang baik dan jahat. Kata Tuhan kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mereka tidak mengerti apa arti mati, tetapi mereka tahu itu adalah hal yang menakutkan. Pada suatu waktu, iblis yang melihat kesenangan Adam dan Hawa di Taman Eden itu merasa tidak senang.
Sebab sebelum Adam dan Hawa diciptakan, iblis itu masih menjadi malaikat yang baik, tetapi ia memberontak dan melawan Allah sehingga Allah menghukumnya. Ia sangat tidak suka pada Allah. Sekarang iblis itu mencari cara untuk menggoda dan menipu Adam dan Hawa untuk tidak setia pada Allah. Iblis pun memakai ular untuk menggoda Adam dan Hawa, sebab ular adalah hewan yang licik. Pada suatu hari, Hawa sedang berjalan sendiri di Taman Eden. Si ular mendekati dan bertanya dengan lembut. Tentunya Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Hawa melihat dan menjawab, Bukan, kami boleh makan buah-buah dari semua pohon yang berada di Taman Eden ini, kecuali dari pohon yang di tengah-tengah taman. Allah melarang kami makan buah dari pohon itu. Menyentuhnya pun tidak boleh. Jika kami makan daripadanya, kami akan mati. Itu tidak benar. Kalian tidak akan mati kalau memakan buah itu. Sebaliknya, kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui tentang yang baik dan jahat. Hawa mendengarkan kata-kata ular tersebut. Ia melihat pohon yang terlarang dan buah itu kelihatan enak. Dalam hati Hawa timbul keinginan untuk mengambil dan memakan buah itu, serta ingin menjadi seperti Allah, seperti apa yang dikatakan iblis itu padanya. Kemudian Hawa pun mengambil buah terlarang itu untuk memakannya. Ia juga memberi buah terlarang itu kepada Adam, dan Adam pun ikut memakannya. Nah, sesudah memakan buah terlarang itu, tiba-tiba Adam dan Hawa mulai gemetaran. Dulu merasa aman dalam Allah, tapi sekarang sebaliknya, mereka merasa takut akan Allah, karena mereka tidak taat terhadap apa yang Allah katakan kepada mereka. Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tidak berpakaian, karena itu mereka bersembunyi dalam semak-semak dan membuat pakaian dari daun-daun untuk menutupi tubuhnya. Mereka berpikir bahwa di semak-semak itu Tuhan Allah tidak menemukan mereka, tetapi siapa yang dapat melarikan diri dari Tuhan yang Maha Tahu. Pada sore harinya, Tuhan Allah datang mencari Adam dan Hawa. Biasanya mereka senang jika Tuhan datang dan berbicara kepada mereka. Tetapi setelah mereka berbuat hal yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka malu dan takut. Demikian juga dengan kita. Kalau kita berbuat dosa, kita berusaha lari dan menyembunyikan diri supaya jangan ada yang tahu. Pada waktu itu, Tuhan Allah bersuruh kepada Adam. Adam, di manakah engkau? Adam tidak bisa lari lagi dari Tuhan dan menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Telah kau makankah buah pohon yang kularang itu? Langsung Adam membela diri dan menjawab, Hawalah yang memberikan buah itu kepadaku, lalu ku makan. Ularlah yang menipuku. Jawab Hawa penuh dengan kebencian dengan ular. Tuhan Allah sedih sekali bahwa iblis sudah berhasil membuat Adam dan Hawa jatuh melalui ular itu. Karena hukuman pertama yang diberikan kepada si ular, kepada dia Allah berfirman, Engkau akan dihukum karena perbuatanmu itu. Terkutuklah engkau di antara segala binatang. Mulai sekarang engkau akan menjalar dengan perutmu dan makan debu tanah seumur hidupmu. Engkau dan perempuan itu akan saling membenci. Juga keturunanmu Hawa akan bermusuhan dengan engkau. Mereka akan meremukan kepalamu dan engkau akan menggigit tumit mereka. kepada Hawa Tuhan Allah berkata, Aku akan menambah kesakitanmu waktu engkau akan melahirkan anakmu. Meskipun begitu engkau akan tetap rindu suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu Allah berfirman kepada Adam, Engkau akan mendengarkan kata-kata istrimu dan makan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah karena engkau. Engkau harus bekerja keras seumur hidupmu agar tanah ini bisa menghasilkan cukup makanan bagimu. Dan akhirnya engkau akan mati dan kembali menjadi debu. Karena dari situlah engkau diambil. Kemudian Tuhan sendiri membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Mereka tidak diperbolehkan lagi tinggal di Taman Eden. Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman yang indah itu. Tuhan menempatkan beberapa malaikat dengan pedang yang menyala-nyala di pintu masuk Taman Eden untuk menjaga pohon kehidupan supaya Adam dan Hawa jangan makan buah dan hidup selamanya dalam dosa mereka.
Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan cerita tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Mengapa mereka jatuh ke dalam dosa? Sebab mereka tidak taat sama Tuhan dan tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, maka dari itu kita belajar dari Adam dan Hawa. Bagaimana kita harus taat sama Tuhan. Gimana sih caranya? Taat dengan cara beribadah dengan sungguh-sungguh setiap minggu. Dan mau mendengarkan cerita dengan sikap yang baik dan sungguh-sungguh. Dan kita juga menerapkan cerita di dalam hidup kita setiap hari yang baik-baiknya. Dan buang yang jahat-jahatnya. Oke? Nah, sekian cerita hari ini. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kakak dalam hati saja. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan cerita. Kiranya Kau berkati cerita yang kami dengar supaya bisa menjadi firman yang berguna di dalam hidup kami dan bisa kami terapkan di dalam hidup kami. Kiranya Kau berkati untuk waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa di cerita minggu depan. Oke adik-adik sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Cindy, yaitu tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, pelajaran yang dapat kita petik yaitu kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Kita harus kita harus taat yang benar dan jauhi yang buruk. Nah, adik-adik kita mau angkat pujian susahnya aku taat. Susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Kita angkat puja ini sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Oke adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Namun sebelum itu, sebelum kita berdoa, kita mau angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami, dan Tuhan berkatilah waktu kami selanjutnya, segala aktivitas kami Engkau memberkatinya Tuhan. Kami menyerahkannya Tuhan, kesehatan kami juga, kesehatan teman kami, kesehatan keluarga kami. Kami sangat mengucap syukur kepada Engkau karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Mari